Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kingdom Monera atau bakteri. Pokok bahasannya pada video kali ini yaitu pengertian dari bakteri itu apa, ciri-cirinya, bentuk dasar bakteri, bentuk koloni bakteri, struktur sel bakteri atau struktur organel-organelnya, klasifikasi bakteri menurut alat geraknya, jumlah dan posisi alat gerak, kemudian cyanobacteria atau alga hijau biru, klasifikasi bakteri gram positif dan gram negatif, lalu yang terakhir tentang Archaebacteria. Yang pertama itu tentang pengertian dari bakteri. Jadi kingdom Monera atau bakteri itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani yang artinya kuno. Jadi dia terdiri atas sel-sel yang paling awal atau kuno yang memiliki kerabatan lebih dekat dengan organisme eukariot. Organisme eukariot ini adalah organisme atau makhluk hidup yang terdiri atas sel-sel yang inti selnya sudah memiliki membran inti. Misalnya protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau hewan termasuk manusia. Sedangkan untuk Eubacteria itu dia bakteri yang sesungguhnya atau sejati ya. Dia bisa ditemukan di mana saja atau kosmopolit. Sedangkan untuk yang arke ini ditemukan pada tempat-tempat yang ekstrim. Misalnya tempat yang sangat panas, tempat yang sangat dingin, tempat yang sangat asam, dan tempat yang sangat asin, seperti itu. Namun keduanya, baik Archaebacteria maupun Eubacteria ini tidak memiliki membran inti atau tergolong prokariot, sehingga sering disebut sebagai prokariota, ya, atau kita sebut saja di sini sebagai bakteri. Berikutnya ya tentang ciri-ciri dari bakteri. Yang pertama prokariotik atau inti selnya tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetiknya hanya terkumpul di daerah inti atau nukleoid ya, tidak membentuk nukleus. Kemudian uniseluler atau terdiri atas satu sel, meskipun ada yang berkoloni tapi tidak membentuk jaringan ya. Jadi dia semua sel prokariotik itu uniseluler. Lalu memiliki dinding sel pada umumnya, ada yang tidak memiliki yaitu mikoplasma contohnya. Nah, dinding selnya ini mirip seperti pada tumbuhan maupun pada jamur, hanya saja penyusunnya berbeda. Kemudian tidak berklorofil pada umumnya karena ada yang berklorofil, misalnya cyanobacteria atau alga hijau biru. Kemudian dinding selnya dari peptidoglikan, ini khusus pada Eubacteria. Karena pada Archaebacteria dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Lalu memiliki plasmid. Plasmid ini adalah DNA yang ada di luar kromosom bakteri. Jadi bakteri itu hanya memiliki satu kromosom. Dan plasmid ini adalah DNA sirkuler kecil yang ada di luar kromosom itu. Plasmid ini bisa berpindah-pindah antar sel bakteri dan hanya memiliki beberapa gen saja. Kemudian memiliki ribosom yang lebih kecil daripada yang dimiliki oleh eukariota. Selanjutnya untuk bentuk dasar bakteri ada basil atau batang seperti ini, kokus atau bulat, helix atau spiral, vibrio atau koma, spiroset atau seperti sekrup, lalu kokobasil. Koloni bakteri yang bulat ya, jadi yang bulat biasanya bentuk koloni atau ada yang sendiri atau soliter. Biasa disebut monokokus atau kokus saja. Jika 2 maka diplokokus, jika 4 maka tetrakokus atau tetrat. Jika 8 membentuk kubus maka sarcina atau sarkina. Jika membentuk garis maka streptokokus strep garis ya. Lalu staphylococcus jika bergerombol membentuk seperti anggur. Selanjutnya untuk koloni bakteri yang basil atau batang, ada yang monobasil atau basil saja, ada yang diplobasil atau basil dua-dua, ada yang streptobasil. Ya. Kemudian struktur umum dari bakteri ya, secara garis besar seperti ini struktur umumnya. Memiliki dinding sel. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya.
Yang pertama, dinding sel. Nah, dinding sel ini dia berfungsi untuk mempertahankan dari bentuk bakteri, melindungi fisiknya agar sel tidak pecah sel tidak pecah. Saat di lingkungan yang hipotonis itu apa? Lingkungan yang lebih encer daripada air sel atau sitoplasma. Karena kalau suatu sel berada pada lingkungan yang hipotonis, maka air di luar itu nanti akan masuk ke dalam sel. Jika dia tidak memiliki dinding sel, maka sel bisa pecah karena kebanyakan air, gitu ya. Kemudian, namun bakteri bisa mengalami plasmolisis. Saat sel berada di lingkungan yang hipertonis. Hipertonis itu adalah cairan di luar sel itu dia lebih kental daripada cairan di dalam sel, sehingga air sel akan kesedot keluar, mengakibatkan sel itu akan mengempes. Kalau mengempes atau mengerut, maka membran selnya nanti akan terlepas dari dinding sel, atau disebut plasmolisis. Keadaan plasmolisis ini nanti akan menghentikan metabolisme atau reproduksi bakteri. Itulah sebabnya kenapa mengawetkan makanan dengan menambahkan gula atau garam itu bisa mencegah pertumbuhan bakteri. Seperti itu, sehingga makanan lebih awet. Karena bakterinya akan mengalami plasmolisis. Ya. Dinding selnya ini tersusun atas peptidoglikan ya. Peptidoglikan ini. Nah, ini adalah membran sel. Ya. Jadi tingkat ketebalan peptidoglikan itu berbeda-beda. Nanti ini akan dijadikan dasar klasifikasi bakteri gram positif dan negatif. Di dinding sel eubakteri mengandung peptidoglikan, sedangkan pada Archaebacteria tidak mengandung peptidoglikan ya. Itulah sebabnya kenapa Archaebacteria dikatakan lebih dekat kekerabatannya dengan organisme eukariot termasuk manusia. Seperti itu karena dia tidak punya peptidoglikan. Nih ya, peptidoglikan ada yang tipis, ada yang tebal. Jika peptidoglikannya tebal, maka membrannya hanya satu, membran dalam saja. Sedangkan jika peptidoglikannya itu tipis, maka dia punya dua membran, membran dalam dan membran luar. Next, membran plasma ya, fungsi sebagai tempat lalu lintas zat, masuk dan keluar sel, bersifat semi-permeable atau dia keluar masuk molekul tertentu, jadi tidak semua molekul bisa keluar masuk. Kemudian terusan atas fosfolipid dan protein. Fosfolipid ini ya, fosfolipid bilayer atau dua lapis fosfolipid dan protein. Proteinnya ada yang protein integral, ada yang perifer ya. Ini biasanya untuk lalu lintas zat. Biasanya ada kanalnya. Nah, seperti dilihat, ini adalah membran sel. Kemudian di luarnya ada dinding sel. Maka ini adalah bakteri gram positif. Nanti akan kita bahas gram positif dan negatif itu bedanya apa. Selanjutnya sitoplasma atau cairan sel. Nah, cairan sel ini bersifat koloid ya, jadi dia tidak kental sepenuhnya atau tidak padat. Dia juga tidak sepenuhnya cair seperti air. Dia mengandung molekul-molekul organik yang diperlukan untuk proses metabolisme sel. Di dalam sini akan tergenang organel-organel sel. Ya. Seperti misalnya ada ribosom, ya, kemudian DNA juga ada plasmid, ada granula makanan dan sebagainya ya. Fungsi sebagai tempat reaksi metabolisme ini sitoplasmanya. Selanjutnya ribosom. Ribosom ini merupakan organel kecil-kecil yang fungsinya untuk sintesis protein. Nah, karena dia ukurannya itu lebih kecil daripada ribosom sel eukariot, ada antibiotik tertentu yang fungsinya itu menghambat proses sintesis protein pada ribosom bakteri, sehingga bakteri tidak bisa memproduksi proteinnya sendiri. Nah, penggunaan antibiotik ini aman karena ukuran ribosom dari sel eukariot itu berbeda, maka si antibiotik itu tidak akan menghambat sel-sel inang atau sel-sel tubuh kita saat kita konsumsi, seperti itu. Selanjutnya yaitu DNA. Nah, bakteri itu hanya memiliki satu DNA yang panjang yang tersusun di dalam kromosom sirkuler atau melingkar.
dan DNA ekstra kromosomal atau DNA yang ada di luar dari kromosom yang disebut sebagai plasmid. Sudah dibahas tadi ya bahwa plasmid itu terdiri atas beberapa gen saja, kemudian ukurannya kecil. Terkadang satu bakteri memiliki satu sampai beberapa plasmid, dan plasmid itu bisa berpindah-pindah. Saat plasmid berpindah itu tidak banyak mempengaruhi dari bakterinya itu sendiri karena plasmid hanya mengandung beberapa gen. Nah, perbandingannya seperti ini. Jadi kalau pada bakteri itu hanya terdiri atas satu kromosom saja, kromosom sirkular atau melingkar. Sedangkan kalau pada sel eukariot itu terdiri atas banyak kromosom. Ya. Maka jumlah DNA bakteri jauh lebih kecil daripada eukariot. Plasmid ini biasanya berisi beberapa gen, yaitu tentang patogenitas atau kemampuan untuk menimbulkan penyakit, lalu fertilitas atau kemampuan untuk membentuk pilus seks ya sebagai donor plasmid kepada bakteri yang lain. Kemudian kekebalan atau plasmid R ya. Jadi ada plasmid yang mengandung gen-gen yang menghasilkan enzim untuk merusak antibiotik seperti itu. Biasanya plasmid ini karena dia mudah berpindah-pindah, maka sering dimanfaatkan sebagai vektor atau pembawa gen pada bioteknologi untuk transfer gen. Misalnya untuk tanaman transgenik dan sebagainya. Selanjutnya, granula atau vakuola gas ya. Untuk menyimpan cadangan makanan atau senyawa lain yang dihasilkan, biasanya vakuola gas ini dimiliki oleh bakteri fotosintetik, misalnya cyanobacteria. Selanjutnya klorosom. Nah, dikarenakan bakteri itu inti selnya tidak bermembran, maka dia juga tidak memiliki organel lain yang bermembran. Misalnya mitokondria dan kloroplas itu kan bermembran kalau pada organisme eukariot. Nah, kalau pada bakteri karena dia tidak punya kloroplas dan mitokondria, maka dia punya organel pengganti, yaitu misalnya klorosom dan mesosom. Mesosom ini terbentuk dari perlekukan membran. Ya. Ini dijadikan tempat untuk menghasilkan energi. Sedangkan untuk klorosom ini untuk fotosintesis ya. Selanjutnya flagella. Flagella ini merupakan alat gerak bakteri. Nah, flagella dimiliki oleh bakteri atau prokariota itu berbeda dengan flagella yang dimiliki oleh sel-sel eukariotik. Kenapa? Karena dia tidak diliputi oleh membran sel. Jadi telanjang seperti ini. Letaknya bisa di ujung, bisa di kedua ujung, bisa banyak, bisa juga merata di seluruh permukaan sel. Oke, selanjutnya. Struktur khusus, kalau tadi semua adalah struktur umum, nah ini adalah struktur khusus terdiri atas kapsul, fimbria, pilus seks, dan endospora. Kapsul, nah kapsul ini merupakan lapisan lengket dari polisakarida atau protein. Ini memungkinkan bakteri untuk melekat ke substrat atau tempat menempel, dan juga melekat dengan bakteri-bakteri yang lain membentuk koloni, biasanya membentuk biofilm atau lapisan kerak bakteri. Ini juga mencegah terjadinya dehidrasi ya, atau kekurangan air pada bakteri, dan melindungi dari serangan sistem imun dari inang. Nah, jadi letak dari kapsul ini atau lapisan lendir ini ada di luar membran sel. Jadi di luar dinding sel. Jadi yang pertama ada membran sel, lalu dinding sel, kemudian kapsul bakteri atau lapisan lendir bakteri. Ini biasa kita temui pada makanan-makanan yang sudah basi, itu biasanya berlendir, berarti itu mengindikasikan adanya koloni-koloni bakteri. Selanjutnya, fimbria adalah semacam tonjolan protein mirip rambut. Fungsinya untuk melekatkan bakteri ke substrat atau melekatkan satu sama lain. Jadi dia fungsinya mirip kapsul ya. Sehingga fimbria ini juga disebut sebagai pilus perlekatan ya. Karena bakteri juga punya pilus yang lain yaitu pilus seks. Kita lihat ini pilus seks ya. Tonjolan yang mendekatkan dua sel bakteri sebelum terjadinya transfer DNA antar sel saat reproduksi generatif atau saat proses
transfer gen untuk rekombinasi genetik ya. Pilosex lebih panjang daripada Fimbria. Nah, kalau sudah menempel untuk Pilosex ini, dia akan mentransfer gen satu arah ya. Jadi ada yang berperan sebagai donor jika dia memiliki plasmid F atau plasmid untuk fertilisasi, maka dia akan bisa membentuk Pilosex. Dan ini adalah bakteri resipien atau penerima. Kalau sudah menempel biasanya akan memendek. Seperti itu. Selanjutnya, endospora ya. Jadi endospora itu merupakan sel-sel yang resisten atau yang kebal ya, yang terbentuk pada saat bakteri ada pada kondisi yang mencekam karena kekurangan nutrisi esensial. Jadi sel itu awalnya menyalin kromosomnya, kemudian melingkupi dengan suatu dinding yang kokoh, kemudian airnya dihilangkan dari endospora tersebut, lalu dia akan dorman atau tidur selama bertahun-tahun atau berabad-abad. Nah, kemudian sel yang luar ini akan mati, menyisakan endospora ini. Endospora ini dia bisa bertahan selama berabad-abad dan bisa melakukan rehidrasi atau pengairan kembali, lalu dia bisa tumbuh menjadi bakteri yang sama. Selanjutnya ini pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagella atau alat geraknya. Ada yang atrik jika dia tidak punya alat gerak atau flagella, monotrik jika satu tapi di salah satu ujung, levotrik jika banyak flagella di salah satu sisinya, amfitrik jika banyak flagella di kedua sisinya, peritrik jika banyak flagella di seluruh permukaan. Selanjutnya kita bahas tentang cyanobacteria. Cyanobacteria itu disebut sebagai alga hijau biru karena dia mirip ganggang. Kenapa? Karena bentuknya filamen atau lembaran atau pita. Dia juga memiliki pigmen fotosintetik. Seperti itu. Namun jika dilihat dari inti selnya itu dia tidak memiliki membran inti. Makanya digolongkan ke dalam bakteri atau kingdom Monera. Contoh dari cyanobacteria ini yaitu Anabaena ya. Anabaena ini memiliki beberapa tipe sel, yaitu antara lain akinet, heterosit, dan sel vegetatif atau biosit. Akinet ini dia sel berinding tebal yang berfungsi untuk pertahanan. Ini mirip seperti endospora ya, jadi isinya adalah salinan kopi dari kromosom bakteri. Ini berguna pada saat kondisi yang mencekam. Kemudian ada heterosit. Heterosit ini adalah sel berdinding tebal untuk mengikat nitrogen. Kenapa dindingnya harus tebal? Karena sel-sel tetangganya ini kan memiliki klorofil ya, atau pigmen untuk fotosintetik. Di mana pigmen itu untuk fotosintetik itu kan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini tidak boleh masuk ke dalam heterosit. Karena heterosit ini berperan untuk fiksasi nitrogen. Oksigen itu bisa merusak enzim-enzim yang berperan untuk fiksasi atau pengikatan nitrogen. Makanya heterosit ini dindingnya tebal ya. Kemudian ada biosit. Biosit ini adalah sel-sel yang bulat hasil dari reproduksi vegetatif atau pembelahan. Dia juga bisa untuk proses fotosintesis. Kemudian kita lanjut ke pewarnaan Gram. Jadi pertama kali dicetuskan oleh Hans Christian Gram tahun abad ke-19 ya. Nah, pada saat itu saintis itu bisa mengelompokkan secara cepat bakteri tergolong gram positif atau negatif berdasarkan komposisi dinding selnya. Nah, ini adalah bakteri gram positif jika peptidoglikanya tebal, struktur dinding selnya itu sederhana, terdiri atas membran sel di dalam, lalu dinding sel dari peptidoglikan yang tebal, seperti ini. Kemudian untuk bakteri gram negatif, ini strukturnya lebih kompleks ya, karena dia peptidoglikannya itu tipis, sehingga dia punya dua membran dalam peptidoglikan, lalu membran luar. Nah, di luar membran dia juga memiliki lipopolisakarida ya. Dia merupakan karbohidrat yang berikatan dengan lipid atau lemak.
biasanya lipopolisakarida ini bersifat toksik atau racun, sehingga dikatakan bahwa bakteri gram negatif ini lebih berbahaya daripada gram positif. Ini berguna ya untuk menentukan penanganan yang lebih cepat terhadap infeksi bakteri supaya jelas, lebih mudah dibedakan gitu loh. Apakah dia gram positif atau negatif. Kalau negatif, maka penanganannya seperti apa bisa lebih cepat untuk ditangani. Membran luar ini dikatakan lebih berbahaya karena bisa melindungi bakteri dari serangan imun sel inang, seperti itu. Kan dia punya rangkap membran. Selanjutnya, cara pewarnaan gram itu yang pertama, bakteri diwarnai 2 kali ya. Jadi diwarnai pertama, lalu dicuci dengan alkohol, kemudian diwarnai lagi. Pewarnaan pertama itu dengan zat violet atau ungu dan yodium. Nah, kemudian dicuci dengan menggunakan alkohol untuk melarutkan pigmen ya, pigmen atau warna yang pertama. Kemudian diwarnai lagi dengan zat warna merah. Nah, bakteri dikatakan gram positif jika dia menyerap pewarnaan yang pertama. Karena kan peptidoglikanya tebal, maka saat diberi warna itu menyerapnya banyak. Jadi saat dicuci tidak sepenuhnya hilang. Maka saat di warna yang kedua tidak menyerap banyak warna yang kedua, maka zat warna yang pertama itu masih tersisa. Jadi warnanya ungu. Kalau warnanya ungu, maka disebut gram positif. Nah, jika gram negatif, dia akan lebih menyerap warna merah. Kenapa? Karena peptidoglikan yang tipis saat diwarnai pertama kali dengan warna violet atau ungu dan yodium, itu dia menyerapnya sedikit. Saat dicuci, dia akan hilang sepenuhnya. Baru saat di warna kedua, dia akan menyerap warna merah. Maka, jika warnanya merah, maka disebut gram negatif. Seperti itu. Ini ya, untuk yang gram positif, ya peptidoglikannya tebal. Ini membran sel, fosfolipid, protein. Ini dinding sel dari peptidoglikan yang tebal, dia menyerap warna violet. Kemudian ini adalah yang gram negatif, dia ada 2 membran dalam, peptidoglikan, membran luar, lalu dia punya lipopolisakarida. Ya, dia lebih menyerap warna merah karena pewarnaan yang pertama itu hilang saat pencucian. Oke. Ini sama ya. Selanjutnya, inilah yang menyebabkan kenapa kelompok Archaea itu lebih dekat dengan organisme eukariot atau organisme yang sudah memiliki membran inti, karena antara lain si bakteri atau arkebakteri itu dinding selnya mengandung peptidoglikan, sedangkan untuk arkebakteri tidak mengandung, ya sama dengan si organisme eukariot. Kemudian dari lipid membran ya, lipid membrannya dia tidak bercabang, sedangkan arkebakteria bercabang dan eukaria juga bercabang. Lalu untuk RNA polimerasanya, bakteri atau eubakteri itu satu jenis, sedangkan arke dan eu beberapa jenis. Kemudian untuk asam amino inisiator, untuk permulaan sintesis protein, itu pada bakteri atau eubakteri, formylmetionin, sedangkan untuk arke dan eukariot itu metionin ya. Oke, kemudian respon terhadap antibiotik. Streptomycin dan chloramphenicol akan menghambat bakteri tapi tidak menghambat arkebakteri dan eubakteri. Kemudian dari pola nutrisi bakteri, ada bakteri yang fototrop ya, atau mendapatkan energi dari cahaya matahari. Kemudian ada yang kemotrop, memperoleh energi dari zat kimia. Ada yang autotrop atau yang memerlukan senyawa anorganik seperti CO2 sebagai sumber karbon. Kemudian ada heterotrop yang memerlukan nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa organik lain. Gabungan dari keduanya, misalnya fotoautotrop. Foto berarti dia memperoleh energi dari cahaya matahari. Auto berarti dia memperoleh karbon dari karbon anorganik untuk diubah menjadi karbon
organik ya, dengan bantuan energi dari cahaya matahari. Oke, ini ya pola nutrisinya, ada fotoautotrof, sumber energinya dari cahaya, sumber karbonnya CO2 atau karbon anorganik, misalnya cyanobacteria, tumbuhan protista tertentu, misalnya alga. Kemudian chemoautotrof, jadi dia sumber energinya dari zat anorganik, sumber energinya ya dari zat kimia ya. Zat kimia berarti kan zat anorganik. Kemudian sumber karbonnya itu dari CO2. Misalnya sulfolobus atau bakteri sulfat. Selanjutnya yang heterotrof ya. Heterotrof berarti dia sumber karbonnya itu organik ya. Jadi ada yang fotoheterotrof, mendapatkan energi dari cahaya tapi sumber karbonnya itu organik. Misalnya Rhodobacter chloroflexus. Jadi dia punya pigmen fotosintetik untuk menangkap energi cahaya, tapi dia masih membutuhkan senyawa organik lain sebagai sumber karbon. Gitu. Selanjutnya chemoheterotrof. Chemo itu kimia ya, jadi dia memperoleh sumber energinya itu dari senyawa organik, dan kemudian sumber karbonnya juga dari senyawa organik. Ini terjadi pada sebagian besar prokariota, misalnya Clostridium tetani, Clostridium botulinum, dan protista, hewan, dan beberapa tumbuhan yang parasit. Ya. Baik, sekian untuk presentasi ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang Archaebacteria. Ya. Archaebacteria ini merupakan prokariota yang hidup pada kondisi yang ekstrim. Ya. Dia penyuka kondisi ekstrim, misalnya halofil ekstrim dan termofil ekstrim. Halo ini kadar garam yang sangat ekstrim atau sangat tinggi. Termo ini adalah suhu yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya ciri-ciri Archaebacteria tidak memiliki peptidoglikan ya. Kalau punya peptidoglikan berarti dia Eubacteria, bukan Archaebacteria. Kemudian memiliki intron. Intron ini merupakan bagian gen yang bukan untuk pengkodean. Sedangkan untuk Eubacteria tidak memiliki intron, jadi semuanya ekson atau semuanya gennya itu untuk mengkode. Sedangkan kalau Archaebacteria memiliki intron, mirip dengan organisme eukariot. Kemudian respon terhadap antibiotik streptomycin dan chloramphenicol tidak menghambat pertumbuhan, jadi sama dengan organisme eukariot. Sedangkan untuk yang bakteria itu dia merespon atau menghambat ya. Kemudian memiliki jenis RNA polimerase, beberapa jenis ya. Sedangkan untuk yang bakteria hanya memiliki satu jenis. Ya, klasifikasi Archaebacteria itu ada 3. Yang pertama halofil ekstrim. Halo itu artinya garam, jadi dia hidup di lingkungan yang sangat asin. Misalnya di Great Salt Lake, di Utah, kemudian Dead Sea atau Laut Mati. Ini misalnya contohnya Halobacterium. Jadi dia bisa beraktivitas pada lingkungan dengan kadar garam tinggi karena dia sebenarnya memiliki protein khusus di membran selnya. Tapi kelemahannya kalau kadar garamnya itu turun, dia tidak bisa beraktivitas normal. Selanjutnya termofil. Termo itu artinya suhu, jadi dia penyuka suhu yang sangat tinggi atau ekstrim. Misalnya sulfolobus, di mana dia itu hidup di lingkungan yang memiliki suhunya sangat tinggi 90 derajat dan memiliki kadar belerang yang tinggi. Misalnya ini ya di Yellowstone National Park atau di semburan hidrotermal Pasifik, contohnya ini sulfolobus. Selanjutnya termofil ekstrim, yaitu ini salah ya, jadi ini tidak, misalnya metanogen atau bakteri metana. Jadi dia menghasilkan gas metana ya. Mereka hidup di lingkungan yang lebih ramah, jadi tidak di lingkungan yang sangat ekstrim. Mereka menggunakan CO2 untuk mengoksidasi H2 dan melepaskan metana atau biogas ya. Biasa ditemukan di rawa-rawa yang anaerob. Jadi rawa-rawa yang sebenarnya kadar oksigennya itu sudah digunakan oleh bakteri-bakteri aerob atau bakteri yang membutuhkan oksigen. Nah, setelah oksigennya itu habis, maka di situ akan hidup bakteri metanogen.
Karena dia tidak butuh oksigen, maka dia bisa hidup di saluran pencernaan sapi, rayap, dan herbivora lain. Contohnya ini Methanobacterium. Baik, sekian, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bisa membantu pemahaman kita bersama untuk belajar. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.